pesantren, yakin pulang dari pondok pesantren harganya pasti akan bertambah. Dulu tidak ada tetangga yang melirik putra panjenengan. Insya Allah setelah pulang dari pondok pesantren, semua anak-anak tetangga pasti akan jejer berbaris menanti jawaban apakah aku diterima menjadi pendamping hidupnya. Barokah pondok pesantren. Dulu sebelum di pondok pesantren sama sekali tidak laku di daerahnya. Saya yakin setelah pulang dari pondok pesantren pasti dia akan menjadi pemimpin di daerahnya, bukan karena jati dirinya, tapi karena ilmu yang dia dapatkan. Betul apa yang disampaikan bahwasannya perkara yang ada di dunia ini kullama kasura rakhisa. Ketika tambah banyak stoknya, maka dia pasti akan menjadi murah. Wa kullama qalla ghala. Ketika stoknya itu berkurang dan menjadi langka, dia pasti akan menjadi mahal. Saat ini di Ciledug ini musim apa, Banser? Di Ciledug ini musim buah apa sekarang? Hah? Belum panen. Musim panen, yang dipanen apa? Padi. Saat ini musim panen padi. Padi melimpah, harga beras di Ciledug pasti akan menjadi murah. Beda kalau seandainya di luar musim panen, harga padi pasti akan mahal. Ini sudah menjadi rumus dunia. Di dunia ini kalau semakin banyak stoknya, pasti akan semakin murah. Kalau semakin sedikit stoknya, pasti akan menjadi mahal. Tapi rumus seperti ini tidak berlaku pada ilmu. Karena apa? Kullama kasura ilmuhu ghala. Ketika orang memiliki ilmu yang banyak, dia akan menjadi mahal. Wa kullama qalla ilmuhu rakhisa. Ketika ilmunya sedikit yang ada pada diri seseorang, maka dia akan menjadi murah, tidak ada harganya. Ilmu. Ketika negara-negara lain di luaran sana, seperti negara Singapura, mengatakan bahwa education is life. Yang namanya pendidikan itu adalah kehidupan. Di sana dikatakan ilmu itu adalah kehidupan. Sehingga kalau orang tidak punya ilmu, mereka mengatakan orang ini tidak hidup. Apa yang mereka yakini itu sebenarnya ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di mana di dalamnya dikatakan al-jahil kal mayyit fal jahil huwa mayyitun qabla mautihi. Orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, dia itu adalah mayit, dan dia sudah mati sebelum ajal menjemputnya. Kenapa? Karena tidak ada manfaat dalam hidupnya, sehingga dia disamakan dengan orang yang mati. Nah, ketika kita menyadari bahwa ilmu itu adalah kehidupan, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memberikan warisan ilmu kepada anak-anak kita. Afdalu ma yurisuhul walid ala waladihi al-ilm. Ilmu adalah perkara yang paling utama untuk kita wariskan kepada anak-anak kita. Kenapa? Agar menjadi dhakhran fi hayatihi wa mamatihi, agar menjadi modal ketika dia hidup, baik itu hidup di dunia ataupun di akhirat. Lebih baik Pak, Bu, panjenengan kasih warisan ilmu kepada putra putri panjenengan, daripada panjenengan mewariskan pabrik kepada putra putri panjenengan tapi tidak ada ilmu
yang didapatkan oleh putra-putri panjenengan. Karena kalau panjenengan kasih pabrik, walaupun toh luasnya 5 hektar, tapi tidak ada bekal ilmu pada putra-putri panjenengan, yakin dalam waktu dekat pabrik akan digadaikan, pabrik akan dijual, hidupnya pasti akan sengsara. Lain halnya kalau panjenengan mewariskan putra-putri panjenengan ilmu yang manfaat, sehingga walaupun toh dia berangkat mulai dari nol, dia pasti akan bisa hidup sejahtera bermodalkan ilmu yang dia miliki. Pondokkan putra-putri panjenengan, madrasahkan putra-putri panjenengan, sekolahkan putra-putri panjenengan. Alhamdulillah, alhamdulillah, himpunan alumni santri Lirboyo ini insya Allah dalam waktu dekat akan rombongan berangkat ke Lirboyo. Insya Allah hari apa? Kamis. Nggih? Insya Allah nanti hari Kamis. Siap-siap para santri yang akan berangkat, siap-siap nadhomannya dilalar, persiapan apa yang menjadi materi untuk tahun depan, ajaran tahun baru ini persiapkan. Karena banyak dari para santri yang ternina bobokkan dengan liburan selama berbulan-bulan. Dia habiskan liburan itu dengan bersenang-senang, lupa bahwasannya alfiyah ada di depan mata, lupa imriti ada di depan mata. Ini nanti yang akan menjadi tugas dia harus menghafalkan. Persiapkan. Bagi para santri baru mohon dipersiapkan. Kalian akan masuk placement test atau tes seleksi penempatan. Mau ditempatkan di mana? Kalian siapkan diri kalian untuk menghadapi tes seleksi. Para wali santri, saya mohon untuk bersabar dan ikhlas. Doakan putra-putri panjenengan untuk mencari ilmu di pondok pesantren, khususnya ibu-ibu. Bu, sudahkah panjenengan mendoakan anak hari ini? Doanya orang tua ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini pasti akan diijabai oleh Allah. Yang pertama, doaul madlum ala zalimihi, yaitu doanya orang yang dizalimi, orang yang disakiti, berdoa untuk orang yang menyakiti. Makanya sering saya sampaikan, kalian kalau sedang disakiti oleh orang lain, jaga lisan kalian. Jangan mudah untuk menyumpah serapai orang yang menyakiti kalian. Kalau kalian bersabar, kalian doakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kalian. Kalau kalian tidak kuat menahan, minimal doakan atau omongkan omongan yang baik. Kalian kalau disakiti, jaga lisan kalian. Jangan dikit-dikit kesamber beledek kamu nanti. Jangan dikit-dikit ketabrak bis kamu nanti. Jangan dikit-dikit ketabrak truk kamu nanti. Mati kamu nanti. Jangan katakan semacam itu. Apa yang kalian ucapkan kepada orang yang mendolimi kalian, ini mustajab, didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian doakan dengan kebaikan. Ya Allah, semoga orang ini mendapatkan hidayah. Ya Allah, semoga orang ini mendapatkan petunjuk. Kalau kalian tidak mampu menahan lagi, katakanlah kata-kata yang santun tapi menusuk hati orang yang menyakiti kalian. Ketika kalian disakiti oleh orang lain, kalian tidak mampu menahan, katakanlah, lo kalau sekali lagi berbuat kayak gini sama gue, lo bakal aku bacain Yasin. Ini lebih menakutkan daripada menganjing-anjingkan.
kamu kalau berbuat seperti ini sekali lagi kepada saya, akan aku bacakan tahlil. Ini lebih menakutkan. Jaga lisan kalian ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang menyakiti kalian. Yang kedua, doaul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doaul walid ala waladihi, doanya orang tua, khususnya seorang ibu untuk anak-anaknya. Kenapa saya khususkan untuk ibu, untuk mamahnya anak-anak? Karena secara psikologis yang paling cumantel hatinya, yang paling bergantungan hatinya dengan anaknya itu adalah ibu-ibu. Betul? Betul? Kalau bapak-bapak kadang hatinya itu nggak nyantol ke anak, tapi malah justru nyantol ke istri tetangga. Banyak yang seperti ini. Betul, Bu? Betul. Makanya saya selalu pesan, ketika putra-putri panjenengan ada di pondok pesantren, doakan. Jangan lupa untuk mendoakan anak ketika putra-putri panjenengan ada di pondok pesantren. Ketika anak di pondok pesantren, hati orang tua juga ikut mondok. Anak ada di pondok pesantren, hatinya orang tua juga ikut ada di pondok pesantren. Artinya mondokkan hati. Bagaimana hatinya bisa sabar, bagaimana hatinya bisa ikhlas, bagaimana hatinya ikhlas dalam berdoa. Masya Allah. Panjenengan tahu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, kakeknya ini namanya adalah Bardisbah. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari? Imam Bukhari, bahkan setiap daerah itu pasti ada yang namanya Bukhari. Mungkin di majelis ini ada yang namanya Bukhari. Ada nggak yang namanya Bukhari? Seorang muhaddis. Panjenengan tahu Imam Bukhari pada waktu kecilnya matanya ini buta. Dia tidak bisa melihat. Ibunya setiap malam berdoa kepada Allah, setiap hari minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin punya anak yang alim, aku ingin punya anak yang soleh. Buka mata anakku ini ya Allah, biwasilati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari berdoa, setiap malam berdoa. Anaknya yang awalnya buta kemudian blam. Kaget ibunya Imam Bukhari. Terbuka itu mata anaknya. Sehingga setelah itu Imam Bukhari mendapatkan wasiat dari ibunya, nak, aku ini minta kepada Allah agar matamu terbuka ini dengan wasilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berjanji agar kamu selalu membaca hadis-hadisnya Rasulullah, agar kamu tekun mempelajari agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak rela, nak, kalau matamu kau manfaatkan, kau gunakan untuk melihat hal-hal kemaksiatan. Makanya Imam Bukhari setelah itu langsung mempelajari bahasa Arab, karena beliau berasal dari Rusia. Beliau kemudian belajar bahasa Arab. Setelah itu beliau menghafalkan hadis, mempelajari hadis dalam waktu hitungan bulan, ribuan hadis, puluhan ribu hadis beliau sudah letakkan di dalam otak beliau. Ini barokahnya ibu, barokah doanya ibu. Padahal kakeknya Imam Bukhari ini adalah Bardisbah, terkenal sebagai orang penyembah api. Dia adalah seorang majusi yang pada akhirnya mu'allaf, masuk ke dalam agama Islam. Tapi
bagaimanapun juga kakeknya Imam Bukhari ini adalah orang Majusi. Walaupun toh orang keturunan biasa-biasa saja, tapi karena memiliki dorongan doa ibu yang luar biasa, insya Allah dia akan menjadi luar biasa. Imam Ahmad ibn Hambal, siapa yang tidak tahu dengan madhab Hambali? Imam Ahmad ibn Hambal punya ibu yang luar biasa. Ketika Ahmad ibn Hambal itu masih kecil, ibunya ini ngefan banget dengan para kiai, para ulama, ngefan banget dengan pengajian-pengajian. Setiap kali ada pengajian dia hadir, tapi tidak hanya sekedar hadir di majelis pengajian. Ibunya Imam Ahmad ibn Hambal selain ikut pengajian, dia meniru style, gaya, bahkan cara berpakaiannya ulama atau kiai yang sedang ada di majelis tersebut. Jadi ketika di majelis pengajian dia lihatin itu para ulama. Setelah itu dia pulang ke rumah, anaknya yang bernama Ahmad dipanggil, "Nak, sini nak, kamu akan saya kasih pakaian seperti pakaiannya ulama yang saya lihat ketika pengajian. Saya lihat ada seorang ulama di mana ulama ini senang sekali pakai kopiah hitam, pakai baju batik, pakai sarung, dan kebetulan senang sekali pakai sarung yang warnanya hijau. Saya ingin kamu nanti seperti ulama yang pakaiannya saya tiru, saya terapkan kepada kamu, nak." Ada ulama yang malam hari ini pakaiannya sama seperti yang saya sampaikan, pakai kopiah hitam, baju batik, sarung warna hijau. Beliau ada di depan saya. Abu, ibunya Imam Ahmad ibn Hambal ini tidak hanya memberikan pakaian saja kepada anaknya, tapi dia juga berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak saya ini seperti ulama yang pakaiannya saya tiru, saya pakaikan kepada anak saya, ya Allah." Ini ibunya Ahmad ibn Hambal. Makanya Bu, doakan putra putri panjenengan ketika ada di pondok pesantren. Teman-teman Himasal, monggo panjenengan bisa menjadi corong informasi dari pondok pesantren Lirboyo untuk masyarakat yang ada di sekitar panjenengan. Informasi-informasi apa yang bisa disampaikan kepada para wali santri, kepada para calon wali santri, sampaikan apa yang ada di pondok pesantren. Alhamdulillah, pondok pesantren Lirboyo untuk yang dekat dengan Ciledug ini sudah ada pondok-pondok cabang. Ada pondok cabang yang ada di Majalengka. Kalau yang di Ciledug itu mungkin ada pondok mana yang lebih dekat dengan Ciledug selain Majalengka? Wonten pundi Mang Ajung? Hah? Pundi? Tegal. Tegal ada, di Majalengka ada. Ini pondok cabang dari pondok pesantren Lirboyo. Di pondok pesantren Lirboyo, alhamdulillah pondok-pondok unit yang ada di sekitar Lirboyo juga ada sekitar 20 pondok unit yang ada di sekitar pondok induk pesantren Lirboyo. Jumlah santri saat ini tidak banyak. Laporan kemarin dari pengurus hanya ada 41.000 sekian. Itu jumlah santri pondok pesantren Lirboyo. Hitungan 6 bulan kemarin. Kalau Kiai Ismail pada tahun 74 waktu panjenengan ada di Lirboyo, berapa Kiai jumlah santrinya? Masih berapa? 2.700 tahun 74. Sekarang tahun 2022
41.000 sekian santri yang ada di pondok pesantren. Dan itu semuanya baru santri-santri yang wujud manusia. Belum santri-santri yang berwujud yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah di pondok pesantren Lirboyo juga ada program yang namanya Safari Ramadan yang dimotori oleh LIM, Lembaga Ittihadul Muballighin. Pada bulan kemarin, bulan Ramadan, kami mengadakan Safari Ramadan, mengirimkan santri-santri Lirboyo yang akan diwisuda, yang akan khataman untuk berkhidmah di masyarakat, untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan pengajian kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan, mengingatkan kepada santri-santri pondok pesantren Lirboyo agar sekiranya mereka ketika pulang dari pondok pesantren harus ngedep dampar. Ini satu slogan yang menjadi slogan khas pondok pesantren Lirboyo. Santri mulih teko pondok kudu ngedep dampar. Dawuhnya muassis pondok pesantren Lirboyo yaitu Simbah Kiai Abdul Karim. Artinya apa? Santri kalau pulang dari pondok harus ngabdi, khidmah, mentransformasikan, menularkan ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia dapatkan dari pondok pesantren. Para konco-konco alumni, ayo slogan ini diterapkan. Khidmah di masyarakat, mentransformasikan ilmu kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ora usah khawatir. Banyak orang yang mengatakan ketika anaknya dipondokkan, besok anak saya mau makan apa? Jawab dengan yakin tetap akan makan nasi. Nggak usah khawatir ketika banyak orang yang ragu, besok anak saya kalau saya pondokkan jadi apa? Jawab dengan yakin, tetap akan jadi orang, nggak berubah jadi wedus, nggak berubah jadi sapi, tetap jadi tetap jadi orang. Yakin, malah justru akan menjadi orang beneran daripada orang-orangan. Yang penting ketika dia pulang dari pondok pesantren, khidmah kepada masyarakat. Ini yang menjadi syarat mutlak ketika kalian bisa dikatakan sebagai al-faqih al-hakiki. Karena al-faqih al-hakiki adalah man yuzawwiju bainal haqqi wal waqi'. Orang yang bisa mengkombinasikan antara ilmu yang dia dapatkan, perkara yang hak yang dia dapatkan dari pondok pesantren dengan realita kehidupan, dengan realita sosial, dengan realita masyarakat yang ada di sekitarnya. Ketika dia bisa mengkombinasikan ilmu yang dia miliki dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, maka inilah yang namanya al-faqih al-hakiki. Transformasikan ilmu kalian. Nggak usah khawatir, yakin kalian pasti akan bisa makan dengan ilmu yang kalian dapatkan. Bukankah kita termotivasi dengan dawuhnya para guru-guru kita? Mbah Kiai Mahrus Ali itu pernah dawuh, sopo santri mempeng ngaji di pondok pesantren, setelah mondok dia pulang ngajar mulang kok ora iso mangan, bali onang pondok suweken kupingku. Dawuhnya Mbah Kiai Mahrus Ali menjadi garansi untuk kita semuanya. Dijamin oleh doa beliau. Insya Allah hidup kita makmur dengan ilmu yang kita miliki. Mbah Kiai Jazuli
dari Pondok Ploso juga menyampaikan sapa wonge santri mempeng ngaji nang pondok, pulang dari pondok di tengah-tengah masyarakat ngajar ilmune kepada masyarakat, kok ora iso mangan bali nanggone pondok suweken cangkemku. Garansi yang luar biasa dari seorang kekasihnya Allah. Apalagi yang kita ragukan, karena memang al ilmu wasilah ila kulli fadail. Yang namanya ilmu itu adalah lantaran, wasilah ila kullil fadail, lantaran untuk mendapatkan segala keutamaan. Tiada lain, kuncinya adalah ilmu. Sudah digaransi oleh para guru-guru kita. Saya juga bisa menggaransi sapa wonge sampean para santri mondok mempeng ngaji di pondok, di pesantren, pulang ngajar di masyarakat, kok ora iso mangan bali nanggone pondok, mondok maneh. Mungkin mondokmu kurang lama, mungkin mondokmu kurang suwe. Saya tidak berani mengatakan suwek cangkem, iris kuping, karena makomnya belum sampai pada taraf itu. Cukup saya mengatakan lek gak laku rabi bali onang pondok. Cukup hanya mengatakan lek gak isok mangan gak payu-payu bali onang pondok alias mondok maneh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, matur suwun kepada segenap teman-teman Himasal, kepada para alumni yang sudah menyempatkan waktu untuk menghelat acara luar biasa seperti ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan acara yang mulia seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Ada hal yang mungkin dirasa kurang sopan di hati panjenengan, saya mohon maaf, minta maaf lahir batin, minal aidina wal faizin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la ya'ti bil hasanati illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala man syaqatil asraru wa anfalaqatil anwar wa fihi taqatil haqaiqu wa tanazzalat ulum adam ba'dal khalaiq wa lahu tada'alatil buhum walam yudriku minna sabiqun walahikun wariyadul malakuti bidhari jamali muniqah wahyadul jabaruti fi faidi anwari mutadafiqah wala syayla wa huwa bihi manut idlal waswatu la tahaba kama qilal mausud salatan taliku bika minka ilahi kama huwa ahluh. Allahumma innahu sirrukal jami adalu alika wa hijabukal azam alqaim laka baina yadik. Allahumma lahikna binasabihi wa haqiqna bihasabihi ya ma'rifatan naslamu biha min mawaridil jahli wa naqru biha min mawaridil fadli wa ahminna ala sabilillah hadratika hamlan mahfufa binusratika waqti binal badil fadmaghu wajuda bina fi bahril hadiyah wa ansulna min awhali tauhid wa aghrikna fi ainil bahril wahdah hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nuqisa illa biha waj'al hijabul azam hayata ruhina wa ruhahu sirra haqiqatana wa haqiqatahu jami' awalimina bitahqiqil haqqil awwali ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batinu isma' nida'ana bima samita bihi nida' abdika Zakaria
وانصرنا بك لك وإذنا بلك واجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك. Ketika saya mengucapkan Allah Allah, dalam hati Bapak Ibu semua tawasul kepada Mbah Kiai Abdul Karim, Mbah Kiai Mahrus dan Mbah Kiai Marzuki, mudah-mudahan seluruh anak putu kita diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Allah innal ladzi farraqal qur'ana la raduka la ma'ad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada ij'al lana min amrina farjan wa makhraja innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima salawatullahi wa salam wa tahiyyatu wa barakatuh ala sayyidina Muhammadin adada syafi wal witr wa adada kalimatillahi tammatil mubarakat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al lana burhanan yurisuna amanan wa anisna bika ala kulli matubin washabna bi'auni inayatika bil amrubin ya qadir ya jalil ya qahir ya azim ya nasir kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allahumma ij'al lana burhanan yurisuna amanan wa anisna bika ala kulli matubin washabna bi'auni inayatika fi naili kulli marghubin ya qadir ya jalil ya qahir ya azim ya nasir kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.